Mana? Kalau saya menerjemah, saya udah pinter. Mana yang siap nih? Baksonya. Ya, silakan. Saya boleh, saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Marvelino itu Marvelino. Ya, silakan, Mas. Ya. Di ayat, mohon izin Pak Ustadz, di ayat keberapa dari Adzabun Azim? Dari 9 ya. Ayat 9. Yukhadi'una. Tujuh. Saya belum dapat ya. Saya belum dapat ya Pak Ustadz. Ini ayat ke 7, 8, 9-nya. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Oh bentar, nanti saya pakai ini aja deh. Saya nggak bisa lihat itu di situ. Di Al-Baqarah ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 9. Al-Baqarah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Sudah cukup Pak Ustadz? Iya. Silakan diterjemah. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Baik. Kok meresek mute. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Perhatikan ya. Yukhadi'un sama yakhda'un sama nggak tulisannya? Sama kan? Batang tubuhnya sama, aksesorisnya yang berbeda. Ini ada alif di tengah. Ini aksesoris saja itu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, titik-titik. Ini aksesoris saja nih. Dulu zaman Utsman bin Affan itu, zaman sahabat itu nggak ada itu. Titik-titik begitu. Quran itu polosan aja. Nggak pakai aksesoris. Kenapa tulisannya sama ini, batang tubuhnya sama? Ya, karena untuk menjaga qiraat yang berbeda. Ya. Qiraat itu qiraat sab'ah ya, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah standar penulisan Al-Qur'an itu qiraat sab'ah atau sab'atu ahruf atau rasam Utsmani? Ya standarnya adalah rasam Utsmani. Rasam Utsmani yang menjaga al-ahrufus sab'ah. Apakah semua mushaf di dunia itu sama? Ya enggak sama. Ya, mushaf Warsh itu qaf itu titiknya di bawah satu. Ya, mushaf Warsh. Ini mushaf Warsh.
saya mau mushaf Warsh itu kalau fa ya, fa titiknya di bawah itu fa ya. Kalau qaf titiknya satu di atas. Ya. Saya mau perlihatkan ya. Nih. Qaumahum tulisannya faumahum. Bukan beda Qurannya, bukan. Ini aksesoris saja. Dulu nggak pakai titik-titik, tapi ini mushaf Warsh. Penulisannya. Suaranya jauh. Hah? Suaranya jauh tadi. Ya, suaranya ya. Aksesorisnya yang berbeda. Aksesorisnya yang berbeda. Terus beberapa bacanya ada yang beda. Wadduha wal laili idza saja. Tulisannya sama. Ya, bacanya ada yang ada yang i, ada yang a, wadduha, ada yang wadduhe. Nah, itu qiraat siapa itu? Ya. Baik. Ya, kita kembali ke sini lagi ya. Yukhadi'una Allah. Dari kata khoda'a ya. Ya, wawunun artinya mereka. Nah, sisipan alif ini artinya bisa saling ya menunjukkan lil musyarakat ya, atau sangat ya, atau sungguh-sungguh. Saya kasih contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanusbiru. Orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru. Ya, kenapa nih ada alif nih? Ini artinya sungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam bersabar. Ya. Gitu ya. Itu sama saja dengan yukhadi'una. Jadi ya wawununnya mereka, alifnya itu sungguh-sungguh, khoda'annya menipu. Ya. Baik. Yukhadi'una mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Hendaknya dari mana? Ini bentuk sedang. Sedang, akan, atau kebiasaan. Mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Kapan itu? Ketika mengatakan amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal tidak beriman. Ya. Nah, itu adalah cara mereka yang sungguh-sungguh ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, wa-nya ini artinya padahal ya. Padahal atau sedang. Nah, wawu yang artinya padahal atau sedang ini namanya wawu haliyah. Wawu haliyah. Menerangkan keadaan mereka itu. Wama padahal tidaklah yakhda'una mereka menipu illa anfusahum kecuali kepada diri mereka sendiri. Menipu Allah berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman sesungguhnya menipu diri mereka. Wama yash'urun dan atau sedang tidaklah yash'urun ya wawununya mereka ya
Ya, sya'ara merasa. Ya. Tetapi mereka tidak merasa, tidak menyadari. Ini kesengsaraan yang luar biasa ya. Menipu diri sendiri tapi tidak menyadari, tidak sadar. Baik, sekarang di ayat berikutnya, ayat 10. Siapa yang mau bacakan? Baik, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazahumullahu marada. Fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Artinya Ustadz ya. Jadi nomor 11 ya Ustadz. 10. Dan wa itu dan enggak fi. Oh, fi. Bentar Ustadz. Nomor 10. Bihim. Sebentar. Fi dalam hati. Ini saya fi di dalam. Qulubihim. Fi itu di dalam. Terus kulu hati. Bihim mereka. Kulu bihim hati mereka. Kemudian hati mereka ada penyakit faza lalu menambah mereka Allah tetap Allah terus marada penyakit juga penyakit ya sama tadi marada penyakit dan lahum bagi mereka azabun lahum yang pedih bima karena apa ya kanu mereka telah yakzibun ya ini mereka terus yakzibun dustakan. Jadi kalau kita bisa bacakan dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, Allahnya mesti dibaca panjang lamnya ya, meskipun tidak berdiri. Jadi nggak boleh fazadahumullahu, enggak. Mesti panjang fazadahumullahu. Ya. Kenapa ini tidak dikasih tidak tidak dikasih harokat panjang? Ini masih pakai ini ya, masih pakai Utsmani 9 ini. Yang setelahnya sudah panjang nih. Ini kalau punya saya panjang nih, Ustaz. Ya. Ya. Kalau yang punya Kemenag ya panjang itu. Punya Kemenag ya. Atau standar Indonesia ya. Saya mau kasih tahu ya.
Jadi itu tulisan Utsman Toha dibikin ya, dibikin font digitalnya. Nah, no. Ya, ini Quran Kemenag. Tadi surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 10. Kok gini ya? Tampilkan. Al-Baqarah ayat 10. Lihat. Ya. Nah, ini lihat. Nah, jadi aku nggak ada rahasia-rahasia. Kalau makanya aku. Ya, ini panjang ya. Beda program ya. Baik. Kita kembali lagi sini ya. Jadi tetap bacanya mesti panjang meskipun ini pendek. Itunya. Fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, bukan fi qulub. Bukan bihim, tapi qulubihim. Ini satu kata. Ya, himnya akhiran, artinya mereka. Qulub dari kata qolaba. Wawunya ini menunjukkan jamak ya. Wawunya menunjukkan jamak dari kata qalbun. Qalbun artinya hati. Ya, jamaknya qulub. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Hati-hati mereka maradun, ada penyakit. Ya, ada penyakit. Fazadahumullahu, fa'awalan artinya maka. Gitu Bu. Fa'awalan artinya maka. Hum akhiran, humuni hum mereka. Zada artinya menambahkan. Maka menambahkan, humuni objek ya, kepada mereka Allahu Allah. Ini subjek ya. Allah. Jadi maka Allah menambahkan kepada mereka, apanya Allah tambahkan? Maradon, penyakitnya. An ini artinya nya. Marad penyakit. Jadi penyakitnya ya. Fazadahumullahu, maka Allah menambahkan kepada mereka maradon, penyakitnya. Kenapa Allah tambahkan penyakitnya? Karena mereka tidak merasa ada penyakit. Karena tidak merasa ada penyakit, tidak diobati penyakitnya, tambah lagi penyakitnya. Ya. Itu munafik, mengatakan beriman tapi tidak beriman. Sama hanya mengatakan Tuhan itu satu tapi tidak satu. Itu munafik itu. Munafik. Katakan Tuhan itu satu. Katakan Tuhan itu tiga, dia nggak mau. Ya. Ya. Walahum, dan bagi mereka adzabun, ada siksa, alimun yang sangat pedih. Ya, ianya ini artinya sangat. Bima kanu yakdzibun. Bi, karena. Maknya tidak diterjemah ini, namanya mak masdar. Ma masdariyah. Jadi kalau mau diterjemah an. Terjemahnya bahwa ya. Karena bahwa kanu mereka telah atau mereka dahulu yakdzibun. Ya, mereka selalu berdusta. Kadzaba, dusta. Jadi ini masih berbicara tentang orang munafik. Ya. Kayak gitu sifatnya. Selain di mulut, selain di hati. Itu penyakit ya.
Ini sudah jam 9, sampai di sini dulu ah. Satu lagi Ustadz, Satu lagi. biar Ya. pas. Yang harus 2 ya. Karena kalau ini 11 nih dengan 12. Lihat strukturnya. Al-Baqarah ini punya struktur begini ya. Apa istilahnya ya? Sinopsisnya ya. Surah Al-Baqarah tuh sinopsisnya kayak gini nih. Ringkasannya ya, strukturnya. Dia itu ada 286 ayat. Gitu ya. Ya, genap. Diturunkan setelah surah Al-Mutaffifin. Ya. Diturunkan setelah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu surat terakhir diturunkan di Mekah. Jadi ini adalah surat pertama yang diturunkan di Madinah. Ya. Oke. Nah, ini kalau diringkas ada 9 pokok bahasan dalam surah Al-Baqarah tuh 9 aja. Tuh. Yang pertama tentang iman dan non-iman. Iman dan non-iman tuh kafir, munafik, non-iman. Syirik tuh non-iman. Ya. Yang nomor 9 itu sama dengan nomor 1. Tentang iman dan non-iman. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun aman dan seterusnya sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Terus pokok bahasan yang kedua adalah tentang penciptaan dan pengetahuan. Pokok bahasan yang ke-8 sama dengan pokok bahasan yang kedua. Isinya sama. Nah, pokok bahasan yang ketiga adalah tentang hukum-hukum kepada Bani Israel. Hukum dan hukuman ya. Kepada Bani Israel. Pokok bahasan yang ke-6 itu hukum-hukum kepada orang-orang beriman. Nanti yang keempatnya, maaf bukan ke-6 ini, ke-7 ya. Yang keempatnya berbicara tentang Ibrahim. Ibrahim telah diuji. Ya, di wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim telah diuji oleh Allah, lulus dari ujian, dijadikan imam untuk seluruh manusia. Jadi ujian itu untuk menaikkan tingkatan iman. Yang keenamnya bicara tentang orang-orang beriman akan diuji. Jadi ikut Nabi Ibrahim supaya lulus bagaimana caranya. Nah, yang kelima dan ini yang tengah-tengah nih, adalah di ayat yang paling tengah, ayat 143. Apa isinya? Ayat 143 ini pokok bahasanya 2. Pokok bahasanya ada 2 ayat 143. Ya. Apa itu?
Pokok bahasan ayat 143 itu tentang umat Islam adalah umat moderat. Oke. Terus yang kedua tentang pemindahan arah kiblat ke Masjidil Haram. Lihat, moderat ini bahasa Arabnya wasat. Wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Pas posisinya di ayat yang paling tengah. Ya, pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masjidil Haram ini masjid yang tengah-tengah. Isyarat apa ini? Isyarat mestinya ahlul kitab itu pindah ke arah Islam, ke Masjidil Haram. Ya, gitu. Tuh. Tapi untuk menjadi masyarakat atau umat yang moderat, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu. Ilmu pengetahuan, nggak pakai ilmu nggak bisa moderat. Gitu. Itu tuh ya. Jadi kita nih posisinya sekarang masih di sini nih, masih tentang iman dan non iman. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 20. Ya, sampai ayat 20. Ya, sampai ayat 20. Nanti mulai ya ayuhan nas wa'budu ini tentang penciptaan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Ya, penciptaan harus didasari dengan ilmu. Gitu Kak. Bagaimana bisa mencipta manusia, menciptakan langit dan bumi? Tanyakan kepada orang Kristen bagaimana Yesus menciptakan manusia. Itu ya. Baik, jadi kita ya tidak bisa di ayat 11 berhenti gitu. Harus ke ayat 12 minimal. Ya, silakan ayat 11. Yang siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Artinya Ustaz ya. Artinya nomor 10 tadi Ustaz ya. 11 ya? 11. Wah dan iza apabila Fila dikatakan lahum kepada mereka la janganlah terus kalian tufsidu kalian ya dibaca tuf aja nggak ada artinya kalau tufsidu kalian membuat kerusakan ya. Kan ini kan kalian yang wa ini kan termasuk mereka telah ya Ustaz ya membuat kerusakan. Waw alif artinya kalian. Ya. Kemudian fi di muka ardi bumi qalu menjawab mereka innama hanya nahnu kami muflihun orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya. Satu lagi. Satu lagi ala innahum biar saya terangkan nanti. Yang nomor berapa Ustaz? 12. Ala innahum. Ya, silakan Pak D. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya, innahum sesungguhnya humul mufsiduna, merekalah yang berbuat kerusakan, walakin tetapi layas urun, mereka tidak menyadari. Ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Jadi la-nya ini masih panjang. Kalau pendek salah. Kalau la itu artinya jangan. Kalau la artinya sungguh. Beda kan? Jadi mesti hati-hati bacanya Bu Sonia. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza dan apabila qila dikatakan, asalnya kalau ya dikatakan jadi alif qala. Qala mengatakan, qila dikatakan. Lahum kepada mereka, lanya kepada ya. Humnya mereka. Jadi kalau di sini innahum hum mereka, humu mereka. Ya. La tufsidu janganlah kalian tawawal mereka. La-nya artinya jangan. Tawawalisnya artinya kalian. Ya, fasadar rusak, afsadatun merusak. Janganlah kalian merusak. Janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Ini yang fi bimakna ala. Fi yang artinya di atas. Tuh, bukan fi itu artinya di dalam terus ya. Fi di atas bumi atau di muka bumi. Fil ardi ya. Qalu wawa alifnya nih mereka ya. Qala mengatakan, mereka berkata. Innama hanyalah, bukan sesungguhnya ya. Innama hanyalah nahnu kami muslihun, mu artinya yang. Wawunun artinya orang-orang. Jadi orang-orang yang sholaha membikin perbaikan, bukan merusak, membikin perbaikan, ya, menciptakan perbaikan atau memperbaiki. Nah, janganlah kalian membikin kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan kami hanya membikin perbaikan. Waktu ayat ini diturunkan, orang-orang munafik itu apa yang mereka perbuat? Illegal logging gitu? Tidak. Yang mereka perbuat adalah maksiat. Maksiat itu efeknya adalah kerusakan di muka bumi. Perbuatan maksiat itu efeknya adalah kerusakan di muka bumi. Zamannya Nabi Nuh dikasih banjir. Ya, karena perbuatan maksiat. Nabi Hud dikasih angin, ya, dikasih angin yang membuat manusia ini kropos habis. Umatnya Nabi Soleh dikasih gempa. Kenapa itu? Maksiat, semuanya karena maksiat. Ya. Jadi kalau pengen tidak ada tsunami ya apa segala, ya, jangan dilawan. Tapi bagaimana caranya itu tidak terjadi? Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak bertobat kepada Allah. Maksiat jangan lagi dilakukan secara terang-terangan. Begitu. Itu rumusnya.
Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka humu mereka. Nah, yang kedua ini namanya taukid. Apa itu taukid? Taukid itu penegasan. Jadi kalau orang Arab mengatakan al-ustadz solihin. Bukan artinya ustadz solihin, bukan. Ustadz yang sesungguhnya adalah solihin. Ustadz yang benar-benar gitu. Jadi innahum sesungguhnya mereka humu benar-benar, ya benar-benar al-mufsiduna orang-orang yang membuat kerusakan. Ala ingatlah namanya ala litanbih ya. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka humu benar-benar al-mufsiduna orang-orang yang membuat kerusakan, walakin akan tetapi Ya, tidaklah yash'urun mereka sadari. Mereka tidak menyadari. Kenapa? Mereka senang-senang kok. Ya, dapat duit dari Romawi. Jadi di Madinah tuh ada kelompok-kelompok yang dapat suplai dana dari Romawi. Ya, yang kemudian mereka membangun Masjid Diror yang akhirnya dibakar oleh Rasulullah SAW. Itu orang-orang munafik. Dari dulu. Nah, ketika Allah mengatakan ala ingatlah, kepada siapa nih ngomongnya? Kepada Rasul. Muhammad diingat. Ya. Supaya apa? Supaya berhati-hati. Kaum kamu itu ada yang seperti itu. Ada orang-orang munafik. Jadi pemimpin itu harus tahu masyarakatnya. Ya, karakter masyarakatnya seperti apa. Itu ya. Jadi belajar Al-Quran ini kita belajar banyak. Belajar tauhid, belajar psikologi, ya, belajar astronomi, belajar obstetrius, banyak-banyak. Ilmu pergerakan tanah. Ya. Di sini masih apa? Masih tentang kejiwaan. Ya, masih tentang kejiwaan. Kejiwaan siapa? Kejiwaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ya, kejiwaan ini kita masih di sini ya, masih di nomor 1. Ini sinopsis surah Al-Baqarah. Ini kayak gini gak mungkin ya dikarang-karang. Siapa bisa ngarang kayak gini sebegitu rapihnya? Pas dia tengah-tengah berbicara tentang umat yang tengah-tengah, tentang Ka'bah yang posisinya di tengah. Ya, sangat rapi sekali. Ya. Kalian yang pada S1, S2, S3 saja nggak bakal bisa bikin begitu. Jadi bagaimana mereka mengatakan Nabi Muhammad itu meniru kitab-kitab sebelumnya? Karena Nabi Muhammad nggak ngerti baca, mereka nggak tahu kali. Saya kira sampai di sini dulu ya, sudah malam. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau ada yang bertanya boleh. Ustadz, ini innahum sesungguhnya mereka lah terus huma benar-benar ya berarti. Humu benar-benar. Ya, humu benar-benar. Humunya itu kan pengulangan. Jadi pengulangan dalam bahasa Arab itu menunjukkan penegasan. Misalnya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Bukan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, enggak. Segala puji bagi Allah sesungguhnya, ya, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Gitu. Sama saja dengan innal hamdalillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, sungguh segala puji bagi Allah. Gitu ya. Ya, nggak ada kata-kata kita yang bisa mendeskripsikan Ustaz. Gimana Ibu? Dalam bahasa Indonesia itu kan artinya kan benar-benar ya, gimana ya? Iya, benar-benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Penekanan ya Ustaz ya? Penekanan, penegasan. Penegasan. Ya. Jadi dia kayak inna. Nah, namanya taukid, istilah orang Arabnya ya. Taukid, penegasan.